Sore itu, lampu merah 01 VIP menyala di dinding ruang jaga perawat. Perawat senior tengah sibuk mencatat data pasien yang baru masuk bangsal. Kebetulan hanya ada 2 perawat sebab seorang lagi minta izin untuk acara keluarga. "Da, tolong lihat pasien kamar 1 VIP, kata senior Mawar. "Iya kak," jawab Winda dengan segera bangkit dari tempat duduknya. Winda adalah seorang perawat berusia 22 tahun. Berhidung mancung, matanya memancarkan keceriaan, alisnya tebal hitam seperti ulat bulu, dan juga bibirnya selalu tersenyum menebarkan rasa damai yang melihatnya. "Saudara Louis, ada yang bisa saya bantu?" sapa Winda saat di dalam kamar 1 VIP. "Bantu saya ke toilet," jawab Louis sedikit kasar. Winda pun langsung membantu pasien ke toilet. Setelah selesai urusan kamar mandi pasien Louis, perawat Winda membantu pasien kembali berbaring di tempat tidurnya. "Ada lagi yang bisa saya bantu?" tanya perawat Winda. "Tidak, pergilah," kata Louis. Perawat Winda membalikkan badannya sambil berjalan ke arah luar. Dia mengelus dada. "Judes banget nih pasien. Bilang terima kasih pun tidak. Untung tampan. Kalau tidak..." Rumut Winda dalam hati. "Stop! Cepat ke sini!" teriak Louis. Dengan wajah galak dan senyum sinisnya. "Lebih dekat lagi!" Winda nurut aja, langsung berdiri tegap di samping kanan Louis, tanpa bersuara tapi tetap dengan senyum ramahnya. Tiba-tiba tangan kanan Louis menarik Winda ke pelukannya, serta tangan kiri Louis memegang dagu Winda, dan mengarahkan ke bibirnya. Spontan mata Winda melotot kaget. "Kia, apa yang dilakukan pasien ini?" batin Winda. Seketika tangannya memberontak mendorong jauh dari Louis. Namun, kalah kuat dari cengkraman Louis. Winda duduk melamun di ruang jaga perawat. Dia terbayang kejadian di kamar 1 VIP. "Ini cara aku berterima kasih," kata Louis. "Plak!" Seketika perawat Winda menampar pasien kurang ajar itu, kemudian berjalan keluar tanpa sepatah kata apapun. "Da," panggil perawat Mawar sambil mencolek pundak Winda. "Melamunnya. Sabar, sebentar lagi jam kita pulang." "Haha, sudah nggak sabar pulang bareng pacar ya?" goda perawat Mawar. Winda kaget dicolek perawat Mawar. "Ah, Kak Mawar ada-ada aja. Cuma capek kak, pengen cepet pulang dan tidur," jawab Winda beralasan sambil bibirnya manyun manja. Di parkiran rumah sakit, seorang perawat laki-laki bersandar di samping mobil Jazz Silvernya. Dia adalah Ari. Perawat unit gawat darurat sekaligus kekasih Winda. Seketika senyumnya mengembang saat melihat gadis cantiknya ada di kejauhan menuju ke arahnya. "Hai gadisku," sapa Ari sambil mengusap lembut kepala Winda. "Hai juga," balas Winda tak bersemangat. "Oke, kita makan malam dulu biar gadisku ceria lagi," goda Ari. "Antar aku pulang saja ya, hari ini pengen cepet tidur," jawab Winda dengan manja. "Baiklah jika itu mau gadisku," balas Ari tersenyum. Di kamar tidur serba pink, Winda berbaring di kasur yang empuk mengistirahatkan seluruh tubuhnya. Bayang-bayang kejadian tadi sore di kamar 1 VIP, terlintas kembali di benaknya. Rasa marah, malu, muak bercampur aduk. Di tempat lain di kamar 1 VIP, Louis mengusap-usap pipinya. Teringat lagi dia tentang bibir manis nan hangat, wajahnya yang merah merona. Namun, matanya menunjukkan ketidaksenangannya atas perlakuan Louis. "Plak!" Namun tamparannya dahsyat. Baru kali ini, ada wanita yang berani menamparnya setelah dicium. Padahal, begitu banyak wanita yang ingin dekat dengannya. "Wanita yang menarik," ucap Louis. Senyum licik Louis terukir jelas di wajahnya. Pagi ini begitu cerah. Sinar mentari menembus butiran embun memberikan suasana menyegarkan. Burung berkicau bagai alunan musik nan merdu. Kupu-kupu bersayap indah bertebaran di warna-warni bunga taman, di luar bangsal VIP Rumah Sakit Kencana Medika. Semua perawat mulai sibuk dengan rutinitas tugas masing-masing. Biarlah para perawat dinas pagi hari ini bekerja dengan tenang. Mari kita beralih ke kamar ukuran 4x4 meter berwarna pink berpadu ungu. Yap, kamar Winda. Wah! Winda terbangun dari tidurnya sambil merenggangkan otot-otot tangan dan kaki. Kemudian mata indahnya yang masih agak kemerahan melirik jam dinding di depannya.
Melotot seketika kedua bola matanya sambil sedikit menganga mulutnya. Karena jam menunjukkan pukul 7:10. Dengan segera dia menyambar handphone. "Sorry, aku baru aja bangun nih. Aku segera berangkat, oke?" Winda cepat mengetik pesan dan bergegas bersiap-siap kemudian berangkat. 30 menit kemudian, Winda berjalan mengendap-endap perlahan mendekati seorang laki-laki dari arah belakang. Punggungnya yang bidang memakai kaos oblong berwarna biru muda, celana olahraga hitam yang agak terangkat ke atas, sehingga menampakkan sedikit betis yang atletis, dan sepatu kets berwarna putih nampak pas di tubuhnya. "Sayang." Winda menepuk punggung laki-laki tersebut. "Maaf telat," katanya sambil meringis memamerkan gigi putihnya yang rapi. "Aku sudah terbiasa dengan kebiasaan telat kamu ini, gadisku." Ari mencubit gemes pipi cabi Winda. "Hehehe," Winda menempel manja di lengan kekasihnya. "Kamu cantik hari ini," goda Ari. Winda mengikat rambutnya ke belakang, memakai topi pink, memakai kaos oblong ketat berwarna putih, celana olahraga hitam dengan garis pink di bagian samping dan sepatu kets putih. "Hari ini aja cantiknya?" tanya Winda manja. "Hahaha, iya, hari ini aja," jawab Ari asal. Dasar." Winda kesal sambil mencubit gemas lengan kekasihnya. Ari lari menjauh menghindari cubitan manja kekasihnya itu. Winda tidak menyerah begitu saja. Dia pun lari mengejar hingga keduanya sama-sama berlari, mengelilingi taman ramai pengunjung yang juga sedang berolahraga saat itu. Di rumah Winda, sepasang kekasih itu duduk di teras, melepas semua lelah setelah berolahraga. Mengobrol, bercanda, suap-suapan makanan, saling melempar perhatian satu sama lain. Menyejukkan pejalan kaki yang memandang. Matahari mulai membakar kulit. Ari pamit pulang, karena siang nanti dia dinas. Winda masuk rumah untuk mandi, kemudian membantu bundanya di dapur. "Da, kamu sudah dewasa sekarang. Ibu lihat Ari pemuda yang baik, mapan, juga tampan. Keluarganya juga baik," puji bundanya. "Pasti ada sesuatu nih kalau bunda sudah muji seperti ini," batin Winda. "Tapi bunda kurang setuju jika kamu sampai terlalu jauh berhubungan dengannya, apalagi sampai menikah. Kamu tahu kan, alasan bunda dan ayah tidak suka hubungan kalian? Bunda khawatir nantinya kamu yang akan terluka." Winda hanya terdiam mendengarkan nasihat bundanya. Puspitasari adalah wanita berusia 45 tahun, muslimah, sabar namun tegas, dan sangat sayang pada anak sematawayangnya, yaitu Winda Putri Hermawan. Di kamar 1 VIP, Louis yang dari pagi sudah sibuk merapikan diri. Baju oke, rambut rapi, dan harum parfum merek terkenal. Wajahnya memerah dan tersenyum menahan tawa. Louis tengah membayangkan sesuatu yang menyenangkan akan terjadi lagi pagi ini. Namun, seketika bayangan itu hilang seperti tertiup angin. Wus! Perawat yang dia harapkan akan masuk kamarnya pagi ini. Berbeda dengan yang dia harapkan. Beberapa perawat masuk, namun bukan yang dia cium kemarin sore. Louis masih mencoba menenangkan diri. Mungkin, nanti sore bisa bertemu. Dokter menjelaskan mengenai kondisi medisnya secara terperinci. Tapi, Louis tidak fokus mendengarkan, sehingga dokter menegurnya. "Bagaimana menurutmu Louis?" tanya Dokter Vian. Louis nampak kaget dengan pertanyaan dokter tersebut. Namun, tidak tahu harus menjawab apa, dia sama sekali tidak menyimak perkataan dokter. Dokter Vian bertanya, "Apakah Tuan Louis bersedia melanjutkan perawatan medis di rumah? Karena dari pemeriksaan foto ronsen terakhir, sudah menunjukkan hasil yang baik. Jadi bisa mulai rawat jalan," jelas perawat mengulangi penjelasan dokter. "Saya rasa perlu dirawat beberapa hari lagi. Di sini aku merasa lebih nyaman." Louis beralasan. "Mana mungkin aku pulang jika di sini ada mainan yang menarik," pikir Louis dalam hati. "Baiklah jika itu mau kamu Louis. Namun hanya 2 hari. Di sini bukan hotel yang bisa kamu tentukan sesuka hati kamu ingin tinggal," ucap Dokter Vian sambil tersenyum. Louis pun tersenyum penuh makna. Saat sore tiba, perawat yang dia harapkan pun belum terlihat. Hanya perawat yang berbeda yang terus memeriksanya. Louis pun jadi berpikir, "Apa gara-gara tindakanku yang tidak sopan kemarin menjadikan perawat itu tidak mau lagi merawatku?" tanya Louis dalam hati.
Seketika hatinya merasa sangat menyesal dengan tindakannya yang sembrono. Nyeselkan si abang? Makanya jangan jahil, hehehe. Ah, Winda kemana sih?